Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Heni hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak, saya dalam keadaan baik. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Oke, alhamdulillah saya juga baik. Nah, sebelumnya nih Bu Heni, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbagi, untuk curhat mungkin ya pada kesempatan sesi percakapan saat ini. Nah, kira-kira nih Ibu Heni, apa yang ingin Ibu sampaikan atau ingin Ibu utarakan saat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, Pak. Apalagi mengenai kondisi di sekolah, ya. Kondisi di sekolah ketika saya mengajar. Yang pertama, anak-anak itu kurang dalam etikanya. Menurut saya, etika ketika bertemu dengan guru, etika ketika belajar. Jadi masih ada beberapa siswa yang baru memahami bagaimana menghormati dan respect terhadap gurunya itu sendiri. Itu yang ingin saya bahas. Oke. Jadi, nah kira-kira nih Bu Heni, setelah percakapan kita kali ini kan tentu harus ada hasil ya. Kira-kira nih, apa yang Ibu harapkan setelah adanya sesi percakapan kali ini? Dari hasil yang ingin saya harapkan dari percakapan kali ini, saya ingin menemukan solusi, Pak. Solusi bagaimana peserta didik itu bisa menghormati ataupun respect terhadap pendidiknya itu sendiri. Atau bisa dikatakan mereka itu lebih hormat kepada orang yang lebih tua dari umur mereka. Oke, betul sekali. Nah, Ibu Heni, kalau disekalakan nih, kata Ibu kan tadi anak-anaknya tuh kurang etikanya atau akhlaknya minim sekali. Kalau disekalakan nih dari 1 sampai 10, ada di kisaran angka berapa akhlak anak-anak atau murid-murid Ibu di sekolah? Kalau saya skalakan itu anak-anak yang ada di sekolah, saya mungkin 8,5, Pak. Oke, 8,5. 8,5 ya Bu? Iya. Nah, kira-kira nih harapan Ibu nih ada di kisaran angka berapa setelah nanti melakukan aksi atau tindakan yang Ibu lakukan, ingin ada di kisaran berapa? Tentunya Pak di kisaran 10 lah, Pak. Iya, 10. Tapi itu bertahap, saya lihat lagi nanti kondisinya dan bagaimana penerapannya. Kurang lebihnya mungkin saya untuk ke kisaran 9 juga alhamdulillah. Jadi minimal ada kenaikan lagi. Iya, ada kenaikan dari sebelumnya gitu kan. Tapi harapannya 10 ya. Iya, iya, Tapi betul, Pak. kita juga mungkin harus melihat realita di lapangan. Iya. Realistis gitu ya. Oke, nah ini kira-kira nih dari permasalahan Ibu yang tadi utarakan, tidak banyaknya siswa yang etikanya kurang lah. Iya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjadi solusi dari permasalahan tersebut? Kira-kira? Solusi yang akan saya lakukan mungkin, Pak, ada 4 kali ya. Iya. Saya ingin mencoba 4 dulu nih. Iya. Yang pertama, saya ingin mengondisikan dulu ketika anak-anak akan belajar. Tuh, contohnya ketika anak-anak sesudah masuk di kelas semuanya, ada pendidiknya ya, guru, yaitu guru yang akan mengajar. Anak-anak itu sebelum belajar tentunya berdoa terlebih dahulu tanpa adanya gerakan-gerakan yang lain. Seperti misalkan anak-anak kan baru masuk pasti ada yang pegang makanan, kan kayak gitu kan. Terus ada yang lagi main di kelas. Nah, saya akan mengondisikan si anak-anak semua kegiatan ketika di kelas ada guru pas masuk semuanya harus intinya diam, Pak. Memperhatikan, menyimak, mendengarkan, dan seperti biasa nanti akan dipimpin karena ini sebetulnya udah berjalan ya, Pak. Kalau untuk kegiatan sebelum belajar itu pasti semuanya udah dilakukan sebelumnya. Tapi saya ingin menekankan kembali karena masih ada beberapa kelas yang mungkin lupa ya, Pak. Mungkin lupa atau enak nggak tahu ya. Tapi intinya saya ingin pertama itu hendak mengkondisikan kelas lebih dulu dengan berdoa secara khusyuk gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, saya ingin berkoordinasi dengan guru PAI. Nah, ya, kenapa dengan guru PAI? Karena menurut saya sendiri, kalau guru PAI itu lebih berkepentingan dalam
keagamaan atau akhlak. Meskipun ada guru-guru yang lain, tapi menurut saya guru agama itu lebih identik dengan keagamaan siswa gitu. Jadi saya ingin berkoordinasi dengan guru PAI untuk lebih sering ya Pak, lebih sering mengingatkan gitu, meskipun mungkin agak apa ya, kalau sama anak-anak itu cerewet, bisa dikasih cerewet ya Pak, kalau misalnya pasti lupa lagi. Tapi ya saya yang pertama akan mencoba lah berkoordinasi dulu dengan guru PAI bagaimana langkah selanjutnya untuk merealisasikan proses pembelajaran yang lebih efektif dan menghormati guru ketika belajar. Nah, itu yang kedua solusi saya. Yang ketiga solusi saya setelah ke guru PAI, saya akan mencoba berkoordinasi dengan guru-guru yang lainnya, yang rekan saya gitu. Karena guru-guru kan banyak tuh Pak, dan setiap kelas pasti punya wali kelas ya. Dan saya mungkin nanti ketika istirahat ataupun ketika musyawarah, saya mungkin bisa mengajukan keluhan saya dan pendapat saya mengenai hal tersebut itu. Dan setelah saya mengondisikan di kelas, kemudian kepada berkoordinasi dengan guru PAI, berkoordinasi dengan guru-guru atau rekan sejawat saya akan mencoba juga nih Pak untuk berkoordinasi dengan orang tua. Karena kan kalau di sekolah itu bentar ya Pak, itu dari jam 7 sampai jam 12 itu sebentar. Ya, itu. Dan kemungkinan juga ketika di sekolah anak belajar juga bentar juga Pak. Jadi kadang kan ada jadwal pelajaran ya, ada PKM matematika, jadi belum bisa atau belum maksimal untuk menyampaikan tentang etika. Nah maka dari itu saya ingin mencoba berkoordinasi dengan orang tua di rumah gitu ya, untuk meningkatkan atau menumbuhkan etika kepada anak-anak tersebut. Karena anak-anak itu etika itu kan umum Pak, nggak harus di sekolah saja ya, di luar juga harus punya etika gitu kan. Karena dari itu saya ingin bekerja sama, berkoordinasi dengan orang tua ya. Tapi kalau dari orang tua mungkin nanti dilihat lagi lah ke depannya bagaimana cara koordinasinya agar lebih enak gitu. Wah luar biasa nih Bu Heni, ternyata dari permasalahan yang diutarakan solusinya pun datang dari Ibu, dan menurut saya sangat luar biasa ide-ide. Nah Bu Heni, dari ide-ide yang Ibu utarakan tadi, kira-kira nih kapan Ibu akan mulai mengeksekusi rencana tersebut? Kira-kira kapan ya Pak? Ya kalau saya sih inginnya secepatnya gitu. Secepatnya, lebih cepat lebih baik, karena kalau omongan tanpa tindakan itu kosong ya Pak. Betul. Saya ingin mencoba dulu lah, jangan jauh-jauh dulu. Saya ingin mencoba sedikit-sedikit karena semua itu bertahap ya Pak, dan tidak bisa sekaligus ya, mungkin membutuhkan beberapa waktu. Dan untuk pertama yang akan saya lakukan besok ya, kalau besok itu anak-anak sekolah ya, sekolah besok, berarti pas besok kalau untuk kelas saya itu megang kelas 1 ya Pak. Nah nanti kalau untuk kelas 1 pas masuk saya langsung kasih arahan kepada anak-anak gitu untuk kelas saya. Nah membicarakan bagaimana ketika etika belajar gitu, langsung saja diberitahu kepada anak-anak. Nah kalau untuk kelas-kelas yang lain mungkin nanti bisa hari Senin Pak gitu ya. Hari Senin saya ingin menjadi pemimpin apa ya, pembina gitu, ingin jadi pembina gitu, supaya disampaikan pada sesi amanat gitu. Iya gitu, disampaikan supaya lebih enak lah, unek-unek saya langsung tersampaikan kepada siswa-siswi yang ada di sekolah gitu. Jadi itu untuk pengondisian kelas juga disampaikan ketika di kelas dan juga ketika upacara. Nah kalau untuk yang kedua, untuk berkoordinasi dengan guru PAI, nanti saya lihat waktu luangnya gitu, karena mungkin guru PAI itu agak sibuk juga ya Pak, soalnya guru PAI-nya lagi ada CGP gitu ya. Jadi saya lihatlah kondisi di mana guru tersebut, guru PAI sedang dalam waktu luang, nanti saya sampaikan secara baik-baik. Terus untuk yang dengan rekan-rekan, bisa lah ketika waktu istirahat
itu kalau ada 2 guru ya sama 2 guru aja, kalau ada 3 guru aja gitu. Jadi itu mah fleksibel apa ya. Kalau untuk orang tua nanti saya lakukan juga itu juga bertahap. Karena kalau orang tua kan dalam satu kelas ada 21 siswa Pak. Kalau misalkan satu hari digerdek kalau ke rumah ya, itu kan membutuhkan waktu gitu, apalagi rumahnya juga jauh-jauh gitu ya. Jadi mungkin itu bisa saya lakukan, mencoba ya Pak, ketika misalnya ada dijadwalkan, mungkin saya bisa mencoba untuk menjadwalkan pertemuan antara guru dengan wali kelas. Bisa kalau misalkan kepala sekolah mengizinkan gitu ya. Saya iya mengundang seperti itu. Oke, bagus sekali. Jadi ternyata solusinya dan pelaksanaannya sudah ibu rencanakan sendiri. Kemudian nih, ini kira-kira nih siapa yang paling bisa membantu atau apa hambatan yang mungkin bisa menjadi penghambat dari rencana yang ibu dari solusi yang ibu rencanakan tadi? Siapa yang paling bisa membantu dan kira-kira apa hambatannya? Oke, kalau yang pertama hambatan ya berarti yang pertanyaan itu hambatan dan siapa yang bisa membantu gitu. Yang terlihat ketika melihat hambatan gitu. Kalau melihat dari diri saya sendiri, karena saya ini berusia masih pasti ada jenjang lah Pak. Antara umur itu terlihat Pak. Jadi anak-anak itu yang saya rasakan, apalagi anak-anak kelas atas, jadi hambatan untuk menumbuhkan hal tersebut, apalagi menerapkan aturan pada anak-anak itu, kadang mereka melihat dari siapa yang berbicara kayak seperti itu Pak. Karena saya sudah terapkan ketika saya masuk di kelas-kelas atas, jadi masih banyak anak-anak itu yang ngerasa itu masih muda, jadi enak itu Pak, misalkan ya Pak ya. Saya tuh masuk ya bagian pelajaran, karena itu saya lintas, saya juga mengajar guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Masuk nih bagian ke kelas atas. Pas di kelas atas, si anak-anak itu lagi main di depan meja tuh apa? Bukan depan meja, depan kelas. Nah, depan kelas. Itu anak laki-laki, ada 3 orang. Dia malah duduk-duduk, terus malah pakaian sepatu. Terus saya bilang gini, anak-anak, yuk semuanya duduk yuk, gitu ya kan. Saya biasa kalau guru kelas 1 itu agak ceria gitu ya Pak. Iya, agak ngemanjain anak-anak gitu. Ayo anak-anak yuk, ayo gitu kan. Kayak gimana, kayak ke temen gitu Pak. Tapi jadi respons anak itu malah manja. Ibu gitu Pak. Jadi malah kayak seenaknya aja. Ibu oke bu, ada yang olahraga ulang gitu Pak. Soalnya kan bagian olahraga juga kan, olahraga tapi padahal siang, tapi dia pengennya olahraga dulu katanya gitu. Jadi masih bisa membantah si pendidik gitu kan. Tapi kalau saya lihat dia itu punya wali kelas. Nah, dia punya wali kelas, terus wali kelas itu umurnya udah sekitar 50-an. Dia juga udah lama kan, senior di situ. Tapi saya tanya kepada si perempuan nih kayak gini, sambil terus ya Pak, ke anak-anak, neng, eta ari si A itu tuh sok gitu taramun ku ibu haji, Pak betul gitu tuh Pak. Tara bu, aku bu haji masuk cara nih gitu. Terus kan aku naon sering gitu. Duh, kayaknya lu baris serang-serang gitu Pak. Jadi kan mungkin dari segi usia juga bisa terlihat menurut saya sih, karena saya itu lebih muda tuh bisa lebih agak berteman gitu sama anak-anak. Jadi anak-anak lebih wani gitu Pak, lebih berani gitu kalau sama saya. Mungkin sayanya belum bisa tegas kepada anak-anak juga. Ya gitu. Masa bisa tegas senior. Iya gitu Pak, belum bisa tegas senior. Siapa yang paling bisa membantu untuk mewujudkan harapan ibu? Pak yang bisa membantu saya tentunya Pak, kalau dipikirkan tentunya sudah saya kasih tahu ya tadi. Yang bisa membantu saya tentunya guru PAI yang karena sangat penting, dan guru PAI ini
lumayan agak disegani Pak, ya agak disegani sama anak-anak di sekolah. Terus yang kedua itu yang bisa membantu saya itu guru-guru yang ada di sekolah, rekan sejawat. ya rekan sejawat saya, apalagi wali kelasnya sendiri. Karena kadang anak-anak itu lebih nurut ke wali kelasnya daripada ke guru yang lain kayak gitu. Jadi yang pertama guru PAI yang mungkin bisa atau sangat membantu saya dalam mewujudkan atau menguatkan etika ini, dan juga rekan sejawat saya menjadi wali kelas yang ada di sekolah. Oke. Nah, jadi dari percakapan kita hari ini ya Bu Heni, Ibu sudah mengutarakan berbagai permasalahan dan ternyata Ibu juga bisa menggali solusi dari Ibu sendiri. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mendoakan mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu bisa terlaksana, terrealisasi. Anak-anak juga memiliki akhlak yang baik terhadap bapak ibu gurunya. Dan kemudian yang terakhir Ibu Heni, kira-kira nih apa yang Ibu rasakan, apa yang Ibu dapatkan pada sesi percakapan hari ini? Oke, yang saya rasakan tentunya bahagia ya Pak. Saya bahagia karena saya bisa mengeluarkan unek-unek saya, ya, dan juga ada teman yang bisa saya ajak diskusi, gitu. Jadi ternyata saya juga menyangka ya, nggak menyangka kalau saya bisa mengutarakan, mendapatkan solusi dari permasalahan saya sendiri. Meskipun alhamdulillah dengan bantuan Bapak. Terima kasih. Jadi alhamdulillah mudah-mudahan ya apa yang Ibu ucapkan bisa terwujud ya Ibu. Iya. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau curhat mengutarakan masalah. Sekali lagi mudah-mudahan bisa diwujudkan solusinya dan sukses selalu Ibu. Amin. Sampai Terima berjumpa kasih. kembali pada sesi berikutnya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.